Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa Bapak Ibu Saudari-saudara dalam renungan harian FX TV pada hari ini, Rabu 2 Maret 2022. Mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, sumber kehidupan, semangat pertobatan kami. Kami bersyukur pada hari ini kami akan memulai masa pertobatan dan puasa Prapaskah kami melalui perayaan Hari Rabu Abu pada hari ini. Utuslah roh pertobatan-Mu kepada kami, agar kami dapat memperbaharui diri di dalam cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat dilahirkan sebagai manusia baru pada hari kebangkitan Paskah kami. Demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara, pada hari ini bersama gereja kita merayakan Hari Rabu Abu yang menjadi tanda di mana kita mulai memasuki masa Prapaskah, masa pantang puasa, masa pertobatan untuk mempersiapkan diri menyambut kebangkitan Tuhan Yesus pada hari raya Paskah nanti. Dalam Injil yang diwartakan gereja kepada kita hari ini, dalam Injil Matius bab 6, kepada kita diingatkan oleh Yesus supaya kita di dalam berdoa tidak memamerkan doa-doa kita supaya didengar dan dipuji orang, seperti orang-orang Farisi yang berdoa di pinggir-pinggir jalan dan di hadapan umum supaya dipuji orang, sebab mereka sudah mendapat upahnya dari pujian itu. Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan mau supaya kita masuk ke tempat yang tersembunyi, di dalam kamar, di dalam gereja tempat kita berdoa, dan Bapa yang di surga akan mendengarkan doa yang kita sampaikan secara personal. Juga kalau kita puasa, Yesus mengajarkan pada kita supaya tidak memamer-mamerkan puasa kita, tetapi berpuasa di hadapan Tuhan dengan wajah yang tetap tampil seperti biasanya dan melakukan tugas aktivitas kita seperti biasanya, sehingga dengan itu Tuhan sendiri yang akan membalas dan mengganjar puasa kita dengan berkat-berkat-Nya. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk mencanangkan di dalam hati kita puasa yang dengan cara-cara yang sederhana yang bisa membawa kita pada pembaharuan-pembaharuan dari dalam diri kita. Bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk kita olah, kita upayakan melalui hal-hal sederhana yang akan membawa kita pada pembaharuan sikap hati, pembaharuan iman, dan pembaharuan dalam cara hidup, cara bekerja, cara melayani, dan cara bersaksi kita sebagai murid-murid Kristus. Ada 10 hal yang saya ajak bisa kita lakukan sebagai hal-hal sederhana selama masa Prapaskah ini, sebagai niat puasa kita. Yang pertama, kita berpuasa dari perkataan-perkataan yang menghina, melukai, menyerang orang lain, tetapi justru memperbanyak perkataan-perkataan yang menyemangati, yang meneguhkan, yang membawakan berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita puasa dari sikap kecewa, tidak puas, tetapi membangun semakin banyak setiap hari, setiap saat rasa syukur atas berkat yang diberikan Tuhan
di dalam berkat-berkat sederhana yang kita terima setiap hari. Memperbanyak ungkapan-ungkapan syukur. Yang ketiga, puasa dari sikap amarah, mudah marah, dan mengubahnya dengan lebih banyak membangun sikap sabar, bersabar dalam berbagai situasi yang kita hadapi dan membiarkan Tuhan menuntun kita melalui sikap dan semangat sabar tersebut. Yang keempat, berpuasa dari sikap pesimis dan sinis atas berbagai tantangan yang kita hadapi, tetapi memperkokoh sikap optimis di dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi. Semakin optimis karena percaya bahwa Tuhan bisa membuka jalan yang baik selama kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Yang kelima, berpuasa dari kekhawatiran yang terus-menerus mengganggu. Berpuasa dari kekhawatiran dan memperbanyak semangat untuk menaruh kepercayaan, mengandalkan Tuhan di dalam berbagai kesulitan yang kita hadapi. Bahkan ketika kita belum sungguh bisa menemukan jalan yang terbaik, kita memohon agar Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Yang keenam, berpuasa dari meratap dan mengeluh. Mengeluh atas berbagai macam hal-hal kecil ataupun persoalan besar. Mengeluh, dan mengeluh. Tetapi kita ingin membangun semangat untuk menikmati, bersyukur atas peristiwa-peristiwa kecil dan sederhana yang layak untuk kita nikmati dan kita syukuri. Yang ketujuh, kita berpuasa dari stres yang mengganggu kita. Ada begitu banyak alasan untuk menjadi stres dan terganggu. Tetapi kita ingin memperkuat semangat, mengubahnya di dalam semangat doa. Dengan berdoa, kita belajar untuk berpasrah, membiarkan Tuhan mengangkat berbagai beban pergulatan hidup kita. Yang kedelapan, berpuasa dari sikap egois yang menempatkan diriku sebagai sentral, sebagai pusat dari setiap pertimbangan. Kita mengubahnya untuk lebih banyak berbela rasa, mencoba melihat, merasakan dari sudut pandang orang lain, dari situasi orang lain, sehingga kita menjadi lebih peka dan tergerak untuk mau terlibat pada kesulitan dan persoalan yang dihadapi oleh saudari-saudara kita. Dan yang ke-10, kita berpuasa dari semangat dendam, ingin membalas kesalahan, kejahatan orang lain, sekecil atau sebesar apapun niat semangat balas dendam itu. Dan kita mau menggantinya, mengubahnya dengan membangun semangat perdamaian, semangat memaafkan, semangat mengampuni. Dan untuk bisa membangun semangat pengampunan itu, kita memohon kepada Tuhan supaya hati kita lebih dianugerahi suasana damai, suasana sukacita, sehingga kita menjadi lebih subur untuk mengampuni dan subur untuk menerima berkat-berkat selama masa Prapaskah ini. Mari saudari-saudara, kita gunakan saat berahmat masa Prapaskah, masa tobat kita melalui tanda Rabu abu yang akan kita kenakan pada diri kita untuk mengawali peziarahan rohani selama masa Prapaskah ini. Kita berdoa bersama. Ya Bapa, sumber
pertobatan dan semangat pengampunan. Anugerahkanlah rahmat pertobatan di dalam diri kami selama masa Prapaskah ini yang kami tandai melalui perayaan Rabu Abu pada hari ini. Semoga hidup kami semakin ditandai oleh semangat-semangat pertobatan sehingga kami dapat dipulihkan, diperbaharui, dan layak untuk dilahirkan sebagai manusia baru pada hari kebangkitan Putra-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita sekalian dalam perziarahan pertobatan kita selama masa Prapaskah ini, dan juga semua orang yang kita kasih dan kita doakan, kita senantiasa dinaungi dipenuhi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.